servis HP. Waalaikumsalam. Gimana Mbak? Servis Mas. Oh, servis. HP apa ya? HP Xiaomi. Xiaomi, oh ini Redmi 8A Pro ya. Kenapa ini Mbak? Mati Mas. Awalnya itu dibawa ponakan saya ke pondok, terus pulang-pulang tiba-tiba mati. Udah pernah di servis sebelumnya? Belum. Coba kita tes sebentar ya. Iya Mas. Iya weh, di cas nggak ada respon ya. Paling kalau Mbak mau itu tak buatkan nota. Nanti kalau sudah kita cek kita konfirmasi lagi. Ya udah apa-apa Mas. Apa ya? Iya. Tanggal 9 bulan 7. Atas nama siapa Mbak? Ella. Ella? Iya. Loh, bukannya kamu admin sini? Iya Mas. Kenapa? Boleh servis kan? Ya boleh sih, tapi kan udahlah, kamu bikin nota sendiri aja. Ya udah deh Mas. Udah Mas. Oke, nanti kita kabari. Kan kamu adminnya. Kamu yang kabarin nanti ya. Siap Mas. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Xiaomi Redmi 8A Pro. Masuk ke sini dalam keadaan mati total. Coba kita tekan tombol power. Dia tidak ada respon apapun. Akan coba kita hubungkan ke pengecasan. Ini kita ada pengecasan, lagi buat ngecas HP kamera. Coba kita cas. Tidak ada konsumsi arus sama sekali, 0,0 ampere. Ini casan nyala ya. Untuk mengecas HP saya ini bisa. Jadi masalahnya HP-nya mati total, dicas 0,0 ampere, tidak ada respon sama sekali. Ditekan tombol power pun juga tidak ada respon sama sekali. Langsung saja di sini saya akan bongkar HP-nya. Ini Redmi 8A Pro. Ini dia kondisi mesinnya, sepertinya sudah pernah dilakukan perbaikan ya. Ini kameranya sudah pernah diangkat, cukup kotor juga ini mesinnya. Baik, tadi kita perhatikan dari awal HP-nya itu mati total. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita hubungkan pengecasan, itu tidak ada konsumsi arus, hanya 0,0 ampere. Berikutnya akan coba kita hubungkan HP-nya ke power supply. Berapa konsumsi arus HP ini saat kita hubungkan ke power supply? Kita coba nyalakan, setting 4 volt, kita hubungkan. Ternyata saat kita hubungkan langsung ada konsumsi arus sampai 1 ampere lebih. Coba kita balik dan dia masih sama. Jadi saat kita hubungkan dengan power supply, itu power supply-nya langsung mengkonsumsi arus 1 ampere lebih. Artinya HP ini mengalami konslet di jalur baterai. Normalnya HP yang tidak konslet saat kita hubungan ke power supply, dia itu diam, tidak ada konsumsi arus. Beda dengan HP ini, saat kita hubungkan dia langsung ada konsumsi arus 1 ampere lebih. Akan kita angkat ini mesinnya. Baik, ini dia kondisi mesinnya. Kita akan perhatikan menggunakan mikroskop seperti apa kondisinya. Ini dia, sepertinya ada sebuah kapasitor yang sudah pernah dibuang ya ini. Kalau kita perhatikan di sini sepertinya ada komponen kapasitor, tapi sudah dibuang. Kita akan cek di bagian di balik kaleng. Ini kaleng area IC power, waduh. Baru kita buka sudah terlihat seperti ada korosi bekas kemasukan air. Area power, kita akan cek area yang lain, terutama area CPU. Ini yang paling vital ya. Untuk area, waduh sama saja ini. Ya, ini juga sepertinya banyak korosi di sini ya. Ini dan di sini seperti bekas terkena air. Oke, berikutnya akan coba kita buang dulu kalengnya. Oh, sebelum kita buang kaleng, kita akan coba cari tahu komponen panasnya berasal dari mana. Kita akan siapkan alat andalan, thermal kamera dari Flir One. Kita hubungkan seperti ini. Ini dia. Thermal kameranya sudah terbuka, kita hubungkan. Ya, ada yang panas sebelah mana ya? Sepertinya sebelah sini. Coba kita nyalakan lagi. Ya. Waduh, yang panas adalah IC cas. Ya, kita lihat bersama itu yang panas adalah IC cas. Kita ulangi sekali lagi ya. Nah, itu kan ada sebuah komponen yang menyala. Dan yang menyala adalah IC cas. Baik, karena yang panas adalah si IC cas, maka di sini saya akan coba bongkar kaleng yang berada di dekat IC cas. Ini dia penampakannya. Tadi IC cas ini yang panas. Tapi saya curiga penyebab konsletnya sebenarnya bukan IC cas. IC cas biasanya itu hanya dampak daripada komponen yang panas. Saya akan coba buang kaleng area IC cas ini. Ini dia. Sudah kita potong kalengnya. Coba kita lanjutkan pemotongan dengan menggunakan tang potong. Ini dia.
Kaleng area IC cas sudah kita hilangkan sedikit ya. Setelah kita perhatikan seperti ada yang korosi, baru kita lakukan bersihan. Jadi untuk HP yang terkena air atau korosi itu jangan dibersihkan di awal ya. Tapi kita perhatikan dulu area mana yang korosi. Kalau kita sudah hafal, baru kita lakukan pembersihan. Berikutnya akan coba kita lakukan pengukuran menggunakan avometer ya, sekitar IC cas apakah ada yang konslet atau tidak. Ini dia avometer saya akan coba ukur area sekitar IC cas. Wis, dari awal pengukuran langsung kelihatan konslet. Kapasitor pertama ya, kedua ikut konslet. Oh, kedua tidak ya, hanya pertama paling atas ini konslet, ini tidak. Dioda mode supaya lebih cepat. Buzzer mode. Konslet. Tidak. Ini juga konslet. Lilitan juga konslet ya. Ya, kita temukan kapasitor 1, 2, lilitan, dan juga kapasitor di atas ini. Itu konslet. Langkah berikutnya akan coba kita buka skema supaya lebih jelas. Ini skemanya sudah terbuka. Kita akan coba buka bagian bitmap Xiaomi. Tipenya adalah Redmi 8A atau 8A Pro. Ini sama saja ya. Ke bagian bitmap kita tadi temukan di area IC cas ini. Ini konslet ya. Sini konslet, kesini juga ikut konslet. Kita perhatikan di sini, tadi kan di lilitan ini konslet. Saat kita coba klik itu banyak sekali potensi komponen yang menyebabkan konslet ya. Di area IC power, area IC cas, kemudian area RF, area VPA APT, kemudian ini area apa saya kurang paham. Artinya potensi penyebab konsletnya itu bisa di daerah sini yang berkedip-kedip ini. Termasuk di sini ya, area sinyal juga ada. Langkah berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan lakukan suntik tegangan supaya kita bisa tahu mana yang konslet. Kita kasih flux pada lilitan. Dan kita kasih timah. Berikutnya kita siapkan kabel jumper seperti ini ya. Sudah cukup. Ini saya mengambil dari bekas kabel data yang sudah rusak. Jadi penampakannya seperti ini. Nanti yang positif dari power supply akan saya hubungkan ke titik yang kita jumper. Negatifnya adalah kita cari ke ground. Kita siapkan lagi thermal kamera. Kemudian kita siapkan juga power supply ini. Settingannya kita turunkan. Kita akan gunakan settingan 2,8 volt. Ini kita matikan lagi. Merah kita hubungkan ke titik yang kita jumper. Hitam kita hubungkan ke ground. Seperti ini ya. Berikutnya kita siapkan thermal kamera dan kita akan nyalakan power supply. Kurang begitu jelas ya, kita akan coba cek di baliknya. Masih kurang begitu jelas komponen mana yang konslet. Kalau kita perhatikan sepertinya ada di balik kaleng ini ya. Di balik kaleng ini cukup menyala sendiri ya. Memang masih belum begitu jelas, tetapi tadi di area kaleng ini sepertinya ada yang menyala. Maka langkah berikutnya akan saya coba lepas kaleng penutup ini ya. Barangkali benar penyebab konsletnya berasal dari situ. Ini dia penampakan kalengnya. Akan kita angkat menggunakan blower. Panas kita gunakan 380, anginnya 100. Wow, ini dia penampakan setelah kita lepas kaleng penutupnya. Kondisinya cukup parah ya. Jadi ya kemungkinan besar ini HP terkena air ya, karena korosi di mana-mana dan kita buka kaleng pun ada korosi yang terlihat cukup parah di sini. Langkah berikutnya saya akan coba angkat ini komponen ya. Saya akan coba rapikan sebisa mungkin. Oh ya, namun sebelumnya saya akan kembali suntik tegangan ya. Setelah kita lihat kondisinya seperti ini, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita coba kasih flux dan kita akan kembali lakukan suntik tegangan. Berharap di area sini ada komponen yang panas atau bahkan mengeluarkan asap ya. Dan nyalakan power supply, kita akan lakukan suntik tegangan. Perhatikan di sini kita hubungkan, sepertinya dari lilitan dan IC di bawahnya ya, bukan dari kapasitor tapi terlihat seperti dari lilitan dan IC yang berada di bawahnya. Kok justru lilitannya yang mengeluarkan asap ya. Baik, akan coba kita lepas dulu ini komponennya, IC dan lilitan yang terlihat cukup panas. Lilitan sudah terlepas, kita simpan. IC sudah terlepas, kita simpan. Dan kita akan coba lakukan pembersihan terlebih dahulu. Ini kita gunakan alkohol ya sebagai cairan pembersihnya. Kita bantu dengan cotton bud. Baik, ini kondisinya sudah cukup bersih. Berikutnya akan coba kita ukur lagi
Tadi kalau kita ukur berdasarkan skema, itu kan lilitan ini ikut konslet ya, karena satu jalur dengan yang berada di dekat IC cas. Lilitan ini tadi konslet, akan coba kita ukur apakah dia masih konslet atau tidak. Kita ukur. Dia sudah tidak konslet. Ya, sekali lagi dia sudah tidak konslet. Kita akan lepas ini jemperan ya. Kemudian kita akan perbaiki tadi yang kita lepas, ada lilitan dan IC. Baik, ini lilitan sudah kita lepas ya. Kita bersihkan juga sini. Dan kita akan kembali fokus dengan lilitan dan IC yang sudah kita lepas. Lilitan itu dia bukan penyebab konslet ya. Biasanya lilitan itu hanya sebagai jembatan. Yang mana di kedua sisinya ini harus terhubung ya. Kita ukur dulu ini lilitannya terhubung atau tidak. Dan ya, lilitannya ini terhubung ya. Jadi ini masih berfungsi. Lilitan akan kita pasang kembali. Dia lilitan sudah terpasang. Masih ada satu pair lagi, yaitu dengan IC. Kita lihat di sini tidak terlihat korosi. Jadi saya putuskan akan coba pasang ulang IC-nya. Kalau kita pasang ulang dia kembali bermasalah, terpaksa saya akan ganti IC ini ya. Baik, setelah kita zoom ya, ini kita perbesar. Ternyata IC-nya terlihat melepuh ya. Ini kan? Ini dia IC-nya melepuh ya. Jadi kemungkinan besar ini IC sudah tidak bisa digunakan karena IC-nya sudah melepuh ya. Kita lihat bersama ini IC-nya melepuh. Jadi saya putuskan akan saya langsung ganti IC. IC apa itu saya tidak tahu. Kebetulan saya itu ada bangkaian HP, tipenya sama ya. Jadi ini akan kita lepas. Sisinya diingat-ingat dulu ya supaya nanti pemasangannya itu tidak kebalik. Ini akan kita lepas dan akan kita pindahkan ke HP yang sedang kita kerjakan ya. Coba kita bersihkan dulu. Berikutnya akan coba kita rangkai ke mesin. Kita tes lagi apakah dia masih konslet atau tidak. Kita kembali hubungkan power supply dan dia sudah tidak konslet. Saatnya kita coba tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Kita konsumsi arus perlahan naik, bergetar dan HP-nya menyala. Mantap. Gak ada yang tepuk tangan nih. Wih. Kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu atau tidak ya. Wow, sepertinya HP-nya sudah pernah dilakukan reset ya. Ini sampai ke menu dan dia booting seperti ini. Waduh, terkunci akun Mi juga. Jadi ini HP-nya sudah menyala, cuma masih ada masalah berlanjut, yaitu HP bekas di reset ya. Dan kita lihat dia terkunci akun Mi. Dan kalau kita perhatikan di awal dia juga terkunci akun Google ya. Nanti kita kerjakan ini ya, kunci akun Mi dan akun Google. Tapi sepertinya saya tidak buatkan videonya cara membuka akun Mi dan akun Google ini ya. Jadi video ini hanya memperlihatkan perbaikan HP Redmi 8A Pro yang mati total. Ternyata ada konslet, korosi yang cukup banyak ya. Kemudian kita coba perbaiki dan alhamdulillah sudah menyala. Kita perhatikan di sini ada gambar gembok. Saya yakin ini juga terkunci akun Google ya. Dan dia juga terkunci akun Mi. Ya, HP-nya sudah menyala ya. Tinggal nanti kita lanjutkan perbaikan untuk akun Google dan akun Mi. Baik, kesimpulan daripada video ini adalah untuk HP yang konslet di jalur VBAT, kita cari tahu komponen mana yang panas karena penyebab konslet itu dia panas. Tapi di awal kita lihat menggunakan thermal kamera, yang panas itu IC cas. Bukan berarti IC cas itu penyebab HP menjadi konslet. Kenapa IC cas itu panas? Itu karena IC cas berada di komponen penyebab konslet itu tadi. Jadi dia satu jalur. Imbasnya adalah kepada IC cas sehingga IC cas panas. Kalau kita tadi eksekusinya langsung angkat IC cas, kita ganti IC cas, saya yakin dia panas lagi gitu ya. Jadi pelajaran yang kita pelajari dari video ini adalah kalau IC cas itu panas, jangan buru-buru angkat IC cas, tapi kita coba cari tahu komponen sekitar IC cas ya konslet atau tidak ya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.